Saat aku datang ke rumah sakit untuk menjenguk suamiku, aku tidak pernah menyangka hari itu akan menjadi awal dari mimpi buruk yang tak akan kulupakan seumur hidup. Seorang perawat tiba-tiba menghampiriku dengan wajah panik, matanya gemetar penuh ketakutan. Ia berbisik cepat, "Cepat, Ibu, sembunyi, tolong percayalah padaku. Jangan tanya apa-apa." Aku bingung, tapi ada sesuatu di matanya yang membuatku nurut. Aku sembunyi di balik tirai ruang perawatan dan 5 menit kemudian, apa yang kulihat membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Ternyata, yang selama ini kurawat dengan penuh cinta, menyimpan rahasia paling kelam, yang bahkan rumah sakit itu pun berusaha menutupinya. Sebelum aku lanjutkan kisah ini, buat kamu yang baru pertama mampir di sini, jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu gak ketinggalan kisah penuh makna dan pelajaran hidup berikutnya. Tulis juga di kolom komentar, dari kota mana kamu menonton cerita ini. Siapa tahu, doa dan kisah kita saling bertemu di udara. Semoga siapapun yang sedang diuji dalam diam, sedang berjuang tanpa pengakuan, diberi kekuatan dan keajaiban dari arah yang tak disangka-sangka. Amin. Hari itu, langit sore tampak abu-abu, seperti menahan hujan yang enggan turun. Aku baru saja menata meja makan ketika ponselku berdering pelan di atas meja. Nama di layar membuat dadaku tiba-tiba berdegup cepat. Rumah sakit Kasih Medika. Suara di seberang terdengar datar, seperti sedang menutupi sesuatu. Yupi Ronnie, kami dari bagian IGD. Suami ibu, Bapak Arman, baru saja mengalami kecelakaan ringan. Mohon datang ke rumah sakit. Ya, nada itu seolah menenangkan, tapi ada jeda aneh di antara setiap katanya, seolah seseorang di belakangnya memberi isyarat untuk berhati-hati berbicara. Aku mencoba menahan gemetar di tanganku. Kisel, Rengen kan? Tidak apa-apa, tanyaku cepat. Iya bu, tidak parah, hanya luka kecil, jawabnya. Namun aku bisa mendengar suara bisik-bisik di belakangnya. Samar tapi nyata. Aku terdiam beberapa detik, sebelum akhirnya menarik napas panjang. Hati kecilku berbisik, ada yang tidak beres. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, pikiranku melayang kemana-mana. Arman bukan tipe suami ceroboh. Selalu hati-hati saat mengendarai motor, selalu memakai helm. Bahkan sering menelponku kalau sedang lembur. Namun, tadi pagi, ada sesuatu di tatapan matanya. Seperti seseorang yang ingin bicara tapi menahan kata. Aku ingat bagaimana ia sempat memelukku lebih lama dari biasanya. Jaga diri kamu. Ya, katanya lembut. Saat itu aku tertawa kecil, menganggapnya hanya sedang lelah. Tapi kini, kalimat itu menggema di kepalaku seperti pertanda buruk. Ketika mobilku berhenti di depan rumah sakit, hawa dingin langsung menyergap kulitku. Lampu-lampu lorong tampak redup, dan suasana terlalu sunyi untuk jam kunjungan sore. Aku berjalan cepat menuju meja resepsionis. Suster di sana menatapku lama, lalu tersenyum hambar. Oh, Ibu Rani, ya, kami sudah menunggu. Nada suaranya lembut, tapi matanya menatapku dengan sesuatu yang sulit dijelaskan. Campuran kasihan dan ketakutan. Aku mulai merasa dadaku sesak. Boleh saya lihat suami saya? Tanyaku pelan. Suster itu menelan ludah, lalu menunduk sedikit. Sebentar ya bu, akan ada perawat yang menjemput ibu ke ruang perawatan. Sebelum aku sempat menanyakan lebih jauh, seorang perawat perempuan muncul tergesa dari balik lorong. Wajahnya pucat, matanya gemetar. Ia langsung menghampiriku, menggenggam tanganku erat. Ibu Ronnie, cepat, ikut saya, tapi jangan tanya apa-apa dulu. Tolong, percaya pada saya. Dan dari saat itu, langkah kecilku menuju ruang perawatan berubah menjadi langkah pertama menuju kebenaran yang mengerikan. Tanganku masih digenggam erat oleh perawat itu. Langkahnya cepat, tergesa, seolah setiap detik berarti hidup dan mati. Aku berusaha menyesuaikan langkahku, tapi jantungku berdegup terlalu keras, sampai aku bisa mendengarnya di telinga sendiri. Lorong rumah sakit terasa panjang, dingin, dan terlalu sunyi. Lampu-lampu putih di atas kepala berkelip-kelip, menimbulkan bayangan yang aneh di dinding. Setiap kali kami melewati pintu ruangan, aku bisa mendengar suara mesin monitor jantung berdetak pelan bip bip bip, mengiringi langkah kami. Ada, apa, suami saya di mana? Tanyaku akhirnya, berusaha memecah hening yang menyesakkan. Perawat itu menoleh sekilas. Wajahnya memucat,
makin parah. Ia menatapku seperti seseorang yang ingin bicara, tapi takut dengan ucapannya sendiri. Nanti, ibu akan tahu. Tolong, percayalah, ini demi keselamatan ibu juga. Aku terdiam. Ada sesuatu di suaranya yang membuatku benar-benar takut. Bukan hanya cemas tapi takut, seperti sedang berjalan ke arah sesuatu yang tak seharusnya kulihat. Di tikungan lorong kami berhenti, ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tak ada orang lain. Lalu ia membukakan pintu kecil di samping ruang ICU. Masuk ke sini dulu ibu, katanya pelan. Tapi, cepat. Cepat. Nada itu bukan lagi permintaan tapi perina. Begitu pintu tertutup, kami berada di ruang sempit, penuh tirai putih yang menggantung dari langit-langit. Bau antiseptik menusuk hidung. Perawat itu menarik napas panjang. Ibu? Sebelum ibu lihat suami ibu, ada sesuatu yang harus ibu tahu. Tapi saya tidak punya waktu banyak. Mereka bisa datang kapan saja. Aku mulai panik. Mereka? Siapa mereka? Ia menatapku tajam, lalu berbisik, nyaris tak terdengar. Dokter-dokter di sini. Mereka menyembunyikan sesuatu. Saya tidak bisa menjelaskan sekarang. Tapi ibu harus diam. Kalau ibu dengar suara apapun, jangan keluar dari tirai ini. Aku tak tahu, harus percaya atau tidak. Tapi mata, itu mata yang penuh ketakutan dan kesungguhan membuatku tak mampu menolak. Beberapa detik kemudian, langkah kaki terdengar mendekat. Berat, teratur. Seperti suara sepatu dokter yang menyentuh lantai. Perawat itu segera memelukku dan berbisik cepat. Jangan bergerak, jangan bersuara. Apapun, aku hanya bisa menutup mulutku dengan tangan. Sementara langkah kaki itu berhenti, tepat di depan tirai tempatku bersembunyi. Bayangan seseorang tampak samar dari balik kain putih itu, dan suara berat seorang pria terdengar. Dingin dan tajam. Pastikan pasien di ruang 17. Tidak ada yang tahu identitas aslinya. Jantungku langsung berhenti berdetak sesaat. Nowhere ruang 17 adalah tempat suamiku dirawat. Langkah kaki itu akhirnya menjauh, dan napasku kembali kutarik dengan susah payah. Tubuhku gemetar. Aku bahkan tak sadar kalau keringat dingin sudah membasahi tengkukku. Perawat itu memegang bahuku erat, mencoba menenangkanku. Maafkan saya, Bu. Saya tahu ini menakutkan. Tapi ibu tidak boleh keluar dulu. Mereka belum pergi jauh. Aku menatapnya, berusaha memahami apa sebenarnya yang sedang terjadi. Tolong, katakan yang sebenarnya. Apa maksud dari semua ini? Siapa yang menyembunyikan apa? Dia menelan ludah, lalu menunduk. Saya tidak bisa jelaskan semuanya sekarang. Tapi suami ibu, dia tidak seharusnya di sini. Catatan medisnya tidak sesuai. Apa maksudmu? Tidak sesuai, desisku dengan suara pelan, namun gemetar. Ia hendak menjawab, tapi tiba-tiba pintu ruangan terbuka. Sinar lampu dari lorong menerobos masuk, dan suara seorang dokter terdengar tegas. Suster Mira, kau di mana? Pasien baru di ruang 17, sudah siap kan? Perawat itu Myra langsung menatapku dengan ekspresi panik. Cepat, sembunyi di belakang lemari oksigen itu. Jangan keluar sampai aku kembali. Aku menuruti, tanpa berpikir. Nafasku kutahan, punggungku menempel dingin pada dinding logam. Beberapa detik kemudian, dokter itu masuk. Tubuhnya tegap, wajahnya tersamar masker bedah. Suaranya tenang, tapi ada nada otoriter yang membuat bulu kudukku meremang. Suster, kau tahu aturannya. Tidak boleh ada keluarga pasien mendekati ruang ke-17. Apalagi malam ini. Iya dok, saya hanya memastikan peralatan siap. Bagus. Karena malam ini, operasi itu harus berjalan tanpa gangguan. Operasi. Aku terpaku. Bukankah katanya Arman hanya luka ringan? Aku ingin keluar dan menanyakan semuanya. Tapi kaki ini tak bisa digerakkan. Setelah dokter itu keluar, perawat Mira buru-buru menutup pintu dan menghampiriku. Ibu, saya mohon, tenangkan diri dulu. Ada sesuatu yang tidak ibu ketahui tentang Bapak Arman. Kau bilang kecelakaannya ringan, tapi dia mau dioperasi. Seruku. Nyaris menangis. Ia menatapku dengan mata berair, lalu berbisik sangat pelan. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi, suami ibu bukan pasien pertama yang hidup kembali di ruang itu. Aku terdiam. Jantungku berdetak keras, seolah memukul dada dari dalam. Hidup kembali. Apa maksudnya? Perasaanku kacau antara ketakutan, penasaran, dan keyakinan bahwa apapun yang kulihat nanti mungkin akan mengubah segalanya.
Malam semakin larut, rumah sakit yang seharusnya ramai dengan langkah kaki dan suara monitor jantung, kini terasa seperti bangunan kosong yang menyembunyikan napas. Lampu di lorong berkelap-kelip, menyinari wajah perawat Mira yang tampak semakin pucat. Aku menatapnya lekat-lekat. Kau bilang tadi, suamiku bukan pasien pertama yang hidup kembali. Apa maksudmu? Ia menarik napas panjang, lalu duduk di kursi logam di sudut ruangan. Tangannya gemetar saat merapikan jilbabnya yang sudah sedikit kusut. Sudah beberapa bulan ini, ada pasien-pasien yang tiba di rumah. Sakit ini dengan kondisi parah kadang sudah tak bernyawa, tapi beberapa jam kemudian, mereka hidup lagi. Itu tidak mungkin. Potongku cepat. Tapi saya melihatnya sendiri, Bu. Dan setiap kali itu terjadi, mereka selalu ditempatkan di ruang ke-17. Ruangan yang sama dengan suami ibu. Aku merasa perutku mual. Tapi apa yang mereka lakukan pada pasien-pasien itu? Eksperimen. Bu. Satu kata itu terdengar lebih menyeramkan daripada seluruh malam yang sunyi di rumah sakit ini. Eksperimen magis illegal. Lanjutnya dengan suara bergetar. Katanya untuk penelitian sistem saraf. Tapi kenyataannya, banyak pasien yang tak pernah keluar hidup-hidup. Rekam medis mereka dihapus. Jenazahnya diklaim sudah dipindahkan keluarga. Tapi hilang. Begitu saja. Aku menatapnya tak percaya. Ingin marah. Tapi suaraku tercekat. Dan sekarang kau bilang, saya tidak tahu kenapa namanya muncul di daftar itu. Tapi kalau ibu benar-benar mencintainya, ibu harus kuat. Karena apa yang akan ibu lihat nanti, mungkin tidak lagi manusia yang sama. Kata-katanya membuat tubuhku menggigil. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Tapi bayangan Arman suamiku, yang hangat dan lembut tiba-tiba berubah di pikiranku menjadi sosok asing yang dingin, terluka, dan penuh rahasia. Suster Mira, panggilku pelan. Tolong antarkan aku ke ruang ke-17. Aku ingin melihatnya. Ia menatapku dengan mata merah dan berlinang. Saya tidak bisa jamin ibu akan baik-baik saja setelah melihatnya. Aku harus lihat. Aku, istri dia. Setelah hening beberapa saat, ia berdiri perlahan. Baiklah, tapi sekali lagi, apapun yang terjadi, jangan keluar dari balik tirai. Jangan bersuara, dan jangan panggil namanya. Kami berjalan menyusuri lorong yang sepi. Di ujung sana, aku melihat angka itu. 17. Terukir di pintu logam. Dan di balik pintu itu, aku bisa mendengar suara napas seseorang. Berat, dalam, hidup, tapi terasa seperti bukan milik manusia. Langkah kami terhenti di depan pintu ruang 17. Nomor itu tampak seperti torehan dingin di atas logam, bergetar samar di bawah cahaya lampu lorong yang redup. Perawat Mira menarik napas panjang, lalu menatapku dengan wajah tegang. Ingat Bu Rani, bisiknya pelan. Begitu kita masuk, jangan keluarkan suara apapun. Kalau ada yang masuk, sembunyi di balik tirai. Aku hanya bisa mengangguk. Jantungku berdebar cepat, sampai rasanya menyakitkan. Pintu itu berderit saat dibuka. Bau obat dan logam bercampur memenuhi hidungku. Suhu ruangannya dingin. Terlalu dingin untuk ruangan pasien biasa. Cahaya dari lampu kecil di atas tempat tidur membuat ruangan itu terasa aneh, setengah hidup, setengah mati. Lalu aku melihatnya. Sosok di ranjang itu. Tubuh Arman terbaring diam. Selang menempel di hidung dan tangannya. Wajahnya pucat. Tapi bukan pucat karena sakit, melainkan seperti seseorang yang baru saja kembali dari sesuatu yang gelap. Aku menahan napas. Arman, bisikku. Tanpa sadar, perawat Mira langsung menutup mulutku dengan tangannya. Jangan tuh, tolong. Jangan panggil dia. Katanya nyaris menangis. Kalau dia sadar terlalu cepat, bisa berbahaya. Aku ingin bertanya kenapa. Tapi lidahku keluh. Suamiku yang katanya hanya luka ringan terbaring di sana seperti tubuh tanpa jiwa. Dadanya naik turun pelan. Tapi setiap kali ia menghela napas, terdengar suara aneh dari tenggorokannya. Seperti bukan suara manusia. Mira melangkah ke meja di sudut ruangan dan membuka berkas. Aku melihat sekilas tulisan di situ. Pasien, Arman Wijaya. Keterangan, subjek 05, respon tahap kedua. Aku membiku subjek. Ini apa maksudnya? Mira menggigit bibirnya. Matanya memantulkan ketakutan. Saya tidak boleh tahu isi lengkapnya. Tapi mencoba membangkitkan aktivitas otak setelah kematian. Suami mungkin sudah tidak benar-benar hidup. Sebelum aku sempat bereaksi,
Terdengar suara langkah kaki dari lorong. Cepat, tegas. Mira langsung menarikku ke balik tirai di sisi ranjang. Diam, Bu. Aku menahan napas. Tirai tipis itu bergetar lembut karena angin dari pendingin ruangan. Dari selanya, aku melihat dua sosok berseragam dokter masuk, mendorong brankar lain. Di atasnya, tubuh seseorang ditutup kain putih. Subjek 06, kata salah satu dokter, sama seperti 05. Tapi kali ini tanpa pemberitahuan keluarga. Tubuhku membeku. Subjek 05. It's Arman. Dan sekarang, ada yang baru. Subjek 06. Aku menatap kain putih itu lewat celah tirai. Lalu aku melihat cincin di tangan yang terjulur dari bawah kain. Cincin yang sama dengan milikku. Aku terpaku. Dari celah tirai tipis itu, cincin di jari tubuh yang terbujur di atas brankar berkilau pelan, memantulkan cahaya dingin dari lampu ruangan. Aku mengenali setiap lekuknya, cincin pernikahan kami, dengan ukiran kecil di dalamnya, R dan A, selamanya. Dadaku seperti diremas. Kalau Arman sedang terbaring di ranjang di depan tirai ini, lalu siapa yang ada di atas brankar itu? Aku menatap perawat Mira dengan wajah pucat. Ia menggigit bibirnya keras, menahan air mata yang hampir jatuh. Bu, jangan bereaksi, tolong jangan bersuara, bisik. Namun di kepalaku, pertanyaan-pertanyaan saling bertabrakan. Aku ingin menjerit, ingin berlari keluar ruangan, tapi tubuhku seperti dikunci ketakutan. Dua dokter itu berbicara pelan, tapi setiap katanya terasa seperti belati menembus dadaku. Subjek 06 memiliki hasil identik. Tidak ada perbedaan pola syaraf dari subjek 05, kata salah satunya dengan nada dingin. Berarti teori Dear. Adrian benar, mereka memang bisa disalin, jawab dokter satunya lagi. Diesel. Aku menatap Mira, mencoba mencari arti di wajahnya, tapi ia hanya menggeleng perlahan, seolah ingin berkata, jangan tanya. Tiba-tiba salah satu dokter membuka kain putih yang menutupi tubuh itu. Aku menahan napas, dan dunia seolah berhenti. Wajah itu adalah wajah Arman. Tepat sama, luka di pelipis, tahi lalat kecil di bawah mata kiri, bahkan bibirnya yang sedikit miring ketika diam. Semua persis. Aku nyaris menjatuhkan diri, tapi Mira cepat-cepat menahan pundakku. Bu, tolong, jangan keluar, katanya dengan suara serak. Kalau mereka tahu ibu ada di sini, ibu juga akan jadi percobaan berikutnya. Aku memejamkan mata, berusaha bernapas, tapi tubuhku menolak udara. Suamiku ada dua, satu di ranjang, satu di brankar. Mana yang asli? Mana yang hidup? Apakah keduanya bukan lagi manusia seperti dulu? Salah satu dokter mendekat ke tubuh yang di ranjang yang juga Arman. Subjek 05 mulai merespon, perhatikan detak jantungnya. Bep, suara mesin monitor pelan berubah cepat, naik ritmenya, seperti jantung yang berlari. Mata Arman perlahan terbuka, pandangan kosong itu menatap ke arah tirai tempatku bersembunyi. Langsung, tepat padaku, aku membekap mulut sendiri, agar tidak berteriak. Dari balik tirai, aku bisa melihat sorot matanya. Gelap, asing. Tapi entah kenapa, ia tersenyum. Senyuman itu bukan senyuman suamiku. Aku tidak tahu bagaimana caranya aku masih bisa berdiri. Jantungku berdebar begitu keras sampai rasanya hampir pecah. Mata Arman atau entah siapa, dia terbuka lebar dan menatap lurus ke arahku dari balik tirai. Tatapan itu kosong, tapi di balik kehampaannya, ada sesuatu yang hidup. Sesuatu yang salah. Perawat Mira menggenggam tanganku erat, seolah berusaha memindahkan kekuatan yang tersisa darinya padaku. Jangan bersuara, Bu. Tolong, bisiknya lagi. Nyaris tak terdengar. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Air mataku mulai menetes tanpa bisa kutahan. Aku tidak tahu apa yang lebih menyakitkan, melihat suamiku dalam keadaan seperti itu, atau menyadari bahwa mungkin dia sudah bukan Arman lagi. Para dokter terus berbicara. Subjek 05 merespon lebih cepat dari dugaan. Sinyal otaknya stabil, bagus. Tapi kita harus segera memindahkan. Tidak boleh ada duplikasi terlalu lama. Kata duplikasi itu menusuk telingaku. Apakah itu berarti yang diranjang dan yang diberangkar adalah salinan satu sama lain? Aku ingin menyangkal semuanya. Aku ingin berlari keluar dan berteriak meminta bantuan. Tapi sesuatu di dalam diriku tahu, kebenaran di luar sana mungkin lebih mengerikan dari yang ada di ruangan ini. Salah satu dokter mendekat ke brankar yang ditutup
kain putih itu dan menekan sebuah alat di sisi meja. Monitor di dinding menampilkan gambar, denyut otak, detak jantung, semuanya masih aktif. Dia belum mati sepenuhnya, kata dokter itu. Bagus. Pastikan jantungnya tidak berhenti. Kita tidak ingin kehilangan data otak 2 kali. Aku menggigit bibir sampai terasa darah. Dunia berputar di sekelilingku. Mira menatapku dengan mata basah, lalu berbisik cepat. Bu, dengarkan saya baik-baik. Suami ibu sudah meninggal 2 jam sebelum ibu tiba di rumah sakit. Tapi menolak untuk mendeklarasikan kematian itu. Aku menatapnya. Tak percaya. Tidak mungkin. Aku baru saja mendengarnya. Bernapas. Itu bukan napas, Bu. Itu respon buatan. Mereka menggunakan sistem elektrostimulasi otak. Setengah dari yang ibu lihat sekarang bukan kehidupan, tapi sisa impuls dari otak yang sudah tak punya jiwa. Dunia di sekitarku seakan hancur. Aku menatap tubuh Arman yang perlahan menggerakkan tangannya di atas ranjang. Gerakannya kaku, tidak alami. Tapi lalu, bibirnya terbuka sedikit, dan suara serak keluar dari sana. Ronnie, aku menutup mulutku dengan tangan. Itu suara yang sama, tapi entah kenapa, nadanya dingin kosong seperti gema dari seseorang yang meniru manusia. Mira langsung menarik lenganku dan berbisik panik. Sekarang, Bu, kita harus pergi dari sini. Sebelum mereka tahu, kita melihatnya. Aku menoleh sekali lagi, sebelum mengikuti Mira keluar dari ruangan. Dan saat pintu tertutup, aku masih bisa mendengar suaranya memanggil pelan. Rani, jangan tinggalkan aku. Tapi aku tahu, yang memanggilku bukan lagi suamiku. Kami berlari tanpa suara di sepanjang lorong rumah sakit yang kosong. Lampu-lampu neon di langit-langit berkelip, menyinari bayangan kami yang bergerak cepat di dinding. Nafasku memburu, tapi aku menahannya agar tak terdengar. Setiap detik terasa seperti menunggu maut datang dari belakang. Perawat Mira menggiringku masuk ke sebuah ruangan kecil di ujung koridor. Di atas pintunya tertulis, penyimpanan medis khusus, akses terbatas. Begitu pintu tertutup, hawa dingin langsung menyergap. Suhu di dalam ruangan ini jauh lebih rendah, membuat kulitku merinding. Aku menatap sekeliling. Rak-rak besi berjejer rapi, berisi berkas dan tobang-tobang kaca kecil dengan label angka. Di sudut ruangan, ada lemari pendingin besar dengan tulisan confidential menempel di pintunya. Di sini aman, kata Mira dengan napas tersengal. Untuk sementara, aku masih berusaha mengatur napas. Tadi kau bilang suamiku sudah meninggal 2 jam sebelum aku datang. Kalau begitu, siapa yang barusan memanggil namaku? Mira diam cukup lama sebelum akhirnya menjawab. Yang ibu dengar, bukan dia. Itu suara yang diaktifkan dari rekaman neuron kortikalnya. Mereka bisa meniru suara dan refleks seseorang dari jaringan otak yang masih aktif sebagian. Aku menatapnya ngeri. Jadi mereka memperlakukan manusia seperti mesin? Lebih buruk dari itu, Bu, katanya lirih. Mereka memperlakukan manusia seperti bahan percobaan. Ia berjalan ke meja di tengah ruangan dan membuka salah satu berkas di sana. Aku mendekat, dan jantungku hampir berhenti ketika membaca halaman pertama. Nama subjek, Arman Wijaya. No proyek, Lux 07. Status, Phase 2, Neural Clone Successful. Catatan dokter, objek utama telah digantikan. Subjek asli diisolasi. Jangan biarkan keluarga mengetahui. Tanganku bergetar saat menyentuh kertas itu. Tulisan dingin itu seperti cambuk ke wajahku. Digantikan bisikku. Apa maksudnya digantikan? Mira memejamkan mata, lalu membuka laci kecil dan mengeluarkan sebuah amplop berwarna coklat. Ini, saya temukan di ruang arsip pribadi Dr. Adrian. Dia menyimpan semua data eksperimen. Dan satu foto ini. Tanganku gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya, foto Arman terbaring di ruang gelap. Tubuhnya penuh kabel dan alat di kepala, tapi di belakangnya ada 2 sosok lain dengan wajah yang sama. Aku hampir menjatuhkan foto itu. Air mataku mengalir deras, tanpa bisa kutahan. Tidak, ini tidak mungkin. Ini bukan nyata. Mira menatapku dengan tatapan penuh iba. Mereka menyalinnya. Bu, mereka menciptakan duplikat dari suami ibu. Tapi tidak semuanya berhasil. Beberapa malah kehilangan kesadaran dan menjadi agresif. Aku menatapnya, tak mampu bicara. Dan suamiku yang asli? Tanyaku akhirnya, dengan suara hampir tak terdengar. Ia menelan ludah pelan.
Saya rasa dia ada di ruang bawah tanah, di tempat penyimpanan yang tidak boleh kami masuki, ruang dingin yang tak ada namanya. Aku memandangi foto itu lama sekali, sampai bayangan wajah Arman yang berlipat ganda terasa menari-nari di kepalaku. 3 wajah yang sama, 3 tubuh yang seolah hidup, tapi tak punya jiwa. Aku ingin menjerit, tapi yang keluar hanya suara serak yang patah di tenggorokan. Aku harus menemukannya. Bisikku, "Bu, tolong jangan lakukan itu," kata Mira cepat. Suaranya bergetar. Kalau ibu ketahuan membuka ruang bawah, mereka tidak akan membiarkan ibu keluar hidup-hidup. Aku menatapnya dengan mata sembab. Mati pun aku rela, suster. Aku hanya ingin tahu, yang mana Arman yang sebenarnya. Mira, mungkin di dalam hatinya ia tahu aku tak bisa dihentikan lagi. Lalu dengan tangan gemetar, ia membuka salah satu laci di bawah meja dan mengeluarkan sebuah kartu. Akses kecil berwarna biru keperakan. "Ini kartu Dokter Adrian. Saya curi waktu dia tertidur di ruang istirahat. Tapi tolong, Bu, kalau nanti ibu benar-benar melihat sesuatu di bawah sana, jangan menyentuh apapun." Aku menggenggam kartu itu erat. Permukaannya dingin, seolah menyimpan beban rahasia dari puluhan nyawa yang telah diambil. Di balik pintu baja, kami berjalan perlahan keluar dari ruang penyimpanan. Memastikan lorong aman, suara langkah kaki kami bergema pelan di lantai putih. Rumah sakit terasa semakin asing, semuanya terlalu tenang, seperti tempat yang sengaja dibuat mati agar tak ada yang mendengar. Jeritan dari dalam. Kami berhenti di depan sebuah pintu besar, di ujung koridor belakang. Di atasnya tertulis, "Unit Pending Hand," hanya untuk petugas resmi. Mira menatapku, lalu berbisik, "Kalau saya buka pintunya, tidak ada jalan kembali. Aku sudah kehilangan semuanya. Sejak aku melihat tubuh suamiku disalin," jawabku lirih. "Aku tidak takut lagi." Pintu itu terbuka dengan suara berat, seperti mengeluh. Udara dingin keluar seperti kabut, menggigit kulitku sampai terasa menusuk tulang. Di dalam ruangan itu, deretan tempat tidur logam berdiri rapi, masing-masing tertutup kain putih. Di sisi setiap tempat tidur, ada label kecil, dengan tulisan angka dan tanggal. Mira berbisik pelan di belakangku. "Itu suami ibu yang sebenarnya. Yang lain hanyalah hasil dari obsesi manusia yang ingin menaklukkan kematian." Aku terdiam lama, lalu perlahan menatapnya lagi. "Kalau begitu, siapa yang memanggil namaku tadi di ruang atas?" Mira menggigit bibir. "Itu salinannya, Bu, tapi entah kenapa beberapa dari mereka masih membawa sedikit ingatan dari aslinya." Aku menatap tubuh Arman yang diam di hadapanku. Entah kenapa, aku merasa ia masih bisa mendengar. Dan di antara isak tangisku, aku berbisik, "Aku akan bawa pulang kau yang sesungguhnya." Aku berjalan pelan, menghampiri satu demi satu. Subjek 02, Subjek 03, Subjek 04. Lalu mataku berhenti pada satu label, Subjek 05. Arman Wijaya Original. Dunia di sekitarku berhenti bergerak. Kain putih itu sedikit berembun karena hawa dingin. Aku mengulurkan tangan, menggenggam kain itu dengan gemetar. "Arman," suaraku pecah. Mira menatapku dari jauh. Matanya basah, tapi ia tidak menghentikanku. Dengan pelan, aku membuka kain itu, dan di bawahnya, wajah yang kukenal. Tapi kali ini, benar-benar damai. Tidak ada selang, tidak ada luka, hanya dingin dan keheningan yang tak bisa disangka lagi. Aku menyentuh pipinya yang beku. "Kau tidur ya?" bisikku. Sementara mereka menciptakan sesuatu yang memakai wajahmu. Air mataku menetes, jatuh di kulitnya yang tak lagi hangat. Udara di ruang pendingin itu menusuk tulang, tapi dadaku terasa lebih sesak daripada dingin. Aku memandangi tubuh Arman lama sekali, berusaha menahan air mata yang terus menetes tanpa henti. Perasaan aneh menggelayuti pikiranku. Duka, takut, tapi juga marah, Mira, karena suamiku orang yang paling kupercaya telah dijadikan bahan uji coba. Perawat Mira menyentuh bahuku pelan. "Bu, kita harus keluar sekarang, sebelum mereka menemukan kita." Aku mengangguk pelan, tapi mataku tak lepas dari wajah Arman yang tenang. Di atas ranjang logam itu, aku menunduk, mencium dahinya yang dingin. "Tunggu aku," bisikku. "Aku janji akan menyingkap semua ini. Mereka tak akan menghancurkanmu 2 kali." Kami keluar dari ruang dingin itu dengan hati-hati. Tapi baru beberapa langkah di lorong, terdengar suara langkah berat mendekat. Suara 2,
Ku kenal nada tumit sepatu yang tegas dan lambat, seperti seseorang yang yakin ia menguasai segalanya. Bisik Mira. Ia menarikku ke balik lemari logam besar. Beberapa detik kemudian, sosok pria berjas dokter berjalan melewati lorong. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam, seperti sedang menilai seluruh ruangan. Lencana di dadanya tertulis, Dr. Adrian, kepala proyek. Ia berhenti di depan pintu ruang pendingin, lalu berbicara lewat ponselnya. Ya, subjek 05 sudah tak berguna, tapi salinannya bereaksi lebih cepat dari dugaan. Mungkin koneksi neuron aslinya belum sepenuhnya terputus. Hening sejenak. Tidak. Keluarga pasien tidak tahu apapun. Istrinya hanya datang untuk formalitas administrasi. Kami sudah atur semuanya. Tubuhku langsung menegang. Istrinya hanya datang untuk formalitas administrasi. Cuak, berarti sejak awal semua ini sudah dirancang. Mira menatapku. Wajahnya pucat pasi. Bu, kita harus pergi sekarang. Kalau dia tahu ibu masih di sini, kita berdua tamat. Tapi aku tidak bisa bergerak, dadaku seperti diikat. Aku ingin keluar, menampar pria itu, menuntut jawaban. Namun logika menahanku. Ini bukan saatnya. Dr. Adrian menutup telepon, lalu membuka pintu ruang pendingin, dan masuk. Suaranya terdengar dari dalam. Pelan tapi cukup jelas. Kau berhasil sejauh ini, Arman, atau siapapun kau sekarang. Tapi aku ingin lihat seberapa lama kau bisa menahan ingatan tentang masa lalumu. Aku menahan napas. Ia tahu tentang ingatan, berarti duplikat Arman yang di atas sana masih membawa sebagian kesadarannya. Mungkin tentang aku. Beberapa menit kemudian, Dr. Adrian keluar lagi. Tapi sebelum melangkah pergi, ia berhenti, menatap lurus ke arah lemari tempat kami bersembunyi. Aku nyaris menjerit. Tatapan itu dingin, penuh perhitungan. Seperti ia tahu kami ada di sana, tapi anehnya, ia hanya tersenyum kecil, lalu berbalik pergi. Setelah langkahnya menghilang, Mira mencengkram lenganku erat. Kita ketahuan, Bu. Tapi dia sengaja membiarkan kita hidup. Tanyaku, suara gemetar, karena ia ingin ibu melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Malam, semakin dalam, lorong-lorong rumah sakit kini sunyi total, hanya suara mesin ventilasi yang berdesir halus di kejauhan. Tapi bagi telingaku, setiap desis itu terdengar seperti bisikan dari sesuatu yang sedang mengintai. Aku dan Mira bergerak cepat menuju ruang keamanan. Katanya, semua rekaman CCTV rumah sakit tersimpan di sana. Dan kalau beruntung, kami bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi pada Arman malam sebelum kecelakaan. Kau yakin tempatnya aman? Tidak. Jawabnya jujur. Tapi ini satu-satunya cara kita tahu kebenaran. Kami masuk lewat pintu samping. Ruangan itu dipenuhi layer-layer monitor kecil. Sebagian menampilkan lorong kosong, sebagian gelap total. Seorang petugas keamanan tampak tertidur di kursinya. Headset masih menempel di telinga. Mira berjalan cepat ke komputer utama dan mulai mengetik sesuatu. Jemarinya bergerak lincah, tapi wajahnya tegang. Saya pernah bantu tim IT rumah sakit, jadi masih tahu sedikit tentang sistemnya, katanya lirih. Di layar besar di depan kami, muncul daftar rekaman dari malam sebelumnya. Aku menahan napas saat melihat salah satunya. Bertanda waktu jam 22:14. Lokasi, parkiran selatan. Itu jam Arman pulang kerja. Gumamku, kecelakaan terjadi tidak lama setelah itu. Mira mengklik file itu. Layar menampilkan sosok pria mengenakan jaket hitam, menuruni tangga parkiran, sambil memegang ponsel. Aku mengenali langkahnya. Itu Arman. Tapi kemudian, sesuatu membuat darahku membeku. Dari arah bayangan pilar, muncul seseorang lain. Wajahnya juga Arman. Keduanya berjalan berpapasan, yang satu menatap yang lain. Lama. Tak ada kata-kata, hanya tatapan kosong. Dan kemudian, layar tiba-tiba gelap. Apa yang terjadi? Tanyaku panik. Rekaman berikutnya sudah dihapus. Jawab Mira cepat. Tapi lihat di sini. Ia memperbesar bagian bawah layar. Ada bayangan hitam bergerak cepat di belakang duplikat. Arman. Seseorang dengan jas dokter. Label ID di dadanya terlihat sekilas sebelum layar mati. Dr. Adrian. Tanganku mencengkram ujung meja. JDD. Menciptakan salinan Arman di malam itu? Bukan hanya menciptakan, Bu, kata Mira pelan. Jia, Menuka. Aku menatapnya. Tak percaya. Manakar. Ya,
Arman yang asli dibawa ke ruang bawah tanah malam itu, dan yang pulang ke rumah ibu setelahnya. Mungkin bukan lagi dia. Kata-katanya menghantamku seperti gelombang. Semua momen beberapa hari terakhir, tatapan kosong Arman, pelukannya yang terasa asing, caranya berbicara lebih pelan, kini masuk akal. Air mataku mengalir tanpa bisa ditahan. Aku tidur di samping seseorang yang bukan suamiku. Mira menatapku iba, mereka menghapus semua rekaman sejak malam itu. Tapi kalau benar, Adrian menukar Arman, berarti ia masih menyimpan sesuatu di ruang arsip pribadinya. Aku menatapnya dengan pandangan penuh tekad. Kalau begitu, kita ke sana. Aku tidak akan berhenti sampai aku tahu kenapa mereka melakukan ini. Kami berlari menyusuri lorong belakang. Di antara suara sirine kecil yang mulai berbunyi, samar tanda bahwa kami telah terdeteksi. Cahaya merah dari lampu darurat berputar pelan di dinding, menciptakan bayangan panjang yang bergetar, seperti bayang-bayang dari mimpi buruk. Mira menarik lenganku ke arah ruang staf yang gelap. Kita sembunyi di sini dulu. Kami masuk cepat, menutup pintu perlahan. Ruangan itu sempit dan berantakan, dipenuhi loker logam, jas dokter, serta bau alkohol medis yang menyengat. Aku menunduk, menahan napas, mencoba mendengar apakah ada langkah-langkah yang mengikuti kami. Sanya, untuk sesaat, hanya suara napasku sendiri yang terasa menekan dada. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanyaku pelan. Saya tahu tempat ini. Semua staf punya loker pribadi di sini, termasuk suami. Ibu waktu masih bekerja, membantu bagian teknis sistem rumah sakit dulu. Aku menatapnya tajam. Arman pernah bekerja di sini, hanya paruh waktu, beberapa tahun lalu. Tapi saya yakin, loker lamanya masih ada. Dokter Adrian tak pernah membuang apapun yang milik subjek potensial. Kami berjalan menyusuri deretan loker. Cahaya redup dari lampu darurat membuat ruangan tampak seperti dunia yang beku, di antara nyata dan mimpi. Lalu Mira berhenti di depan satu loker, berkarat dengan tulisan pudar, A. Wijaya. Tanganku gemetar saat menyentuh gagangnya. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum membukanya. Sebuah bau logam dan kertas tua langsung menyeruak keluar. Di dalamnya hanya ada beberapa benda. Jaket lama, kartu identitas yang sudah pudar, dan sebuah ponsel yang terbungkus kain putih. Aku mengambil ponsel itu dengan hati-hati. Layarnya retak, tapi saat ku tekan tombolnya, lampu kecil di sudutnya masih menyala lemah. Satu pesan belum dibaca muncul di layar. Pesan dari nomor tanpa nama. Kalau aku tak pulang malam ini, percayalah, aku sedang melawan sesuatu yang lebih besar dari manusia. Jangan cari aku, tapi kalau kau tetap datang, carilah diriku yang tak lagi sama. Tanganku bergetar hebat. Itu, tulisan Arman. Aku mengenali gaya bahasanya, cara ia mengetik, bahkan tanda titik 3 di akhir kalimat. Kebiasaannya sejak dulu. Ini dikirim malam sebelum kecelakaan, kata Mira perlahan. Berarti dia tahu apa yang akan terjadi padanya. Aku menatap ponsel itu lama sekali, seolah berharap layar itu akan berbicara kembali. Tapi yang kudapat hanya pantulan wajahku sendiri. Wajah yang kini hampir tak ku kenal. Karena air mata dan ketakutan, dia mencoba memperingatkanku. Gumamku, tapi aku terlalu buta untuk melihat tanda-tandanya. Mira mendekat. Bu, lihat ini, katanya pelan, sambil menarik sesuatu dari dalam jaket Arman yang tergantung di dalam loker. Sebuah kartu ID lain, tapi berbeda. Bukan kartu staf biasa, melainkan kartu akses bertuliskan Project Logs. Reserve Personnel. Aku menatapnya lama. Dia bagian dari proyek itu. Mungkin awalnya dia hanya teknisi, tapi sepertinya mereka menjebaknya menjadi subjek. Kami melangkah cepat di bawah cahaya lampu darurat yang berputar, berusaha menuju ruang arsip utama di lantai bawah. Rumah sakit itu kini terasa seperti labirin hidup yang menelan setiap langkah kami. Suara mesin generator berdengung pelan di kejauhan. Monoton, tapi cukup untuk menutupi suara langkah kami. Di tengah lorong panjang itu, Mira berhenti mendadak. Bu, dengar itu. Aku di balik suara mesin, terdengar sesuatu yang lain. Pelan, tapi jelas. Suara langkah kaki dan napas berat seseorang. Aku memicingkan mata, mencoba menembus kegelapan ujung lorong. Lalu, di antara cahaya lampu yang berkedip-kedip, aku melihat sosok pria berjalan perlahan. Tubuhnya tinggi, bahunya aku kenal. Langkahnya kaku, tapi mantap. Dan saat ia semakin dekat, aku tak bisa menahan air mataku.
It's you Arman, atau seseorang yang tampak seperti dia. Arman, suaraku pecah di antara isak. Perawat Mira langsung menarik lenganku. Bujongen, itu bukan... Tapi aku sudah melangkah maju. Pria itu berhenti. Wajahnya kini cukup dekat untuk kulihat di bawah cahaya redup. Kulitnya pucat, matanya sedikit merah, tapi ekspresinya lembut, seperti Arman yang dulu. Rani, katanya pelan, suaranya parau, tapi hangat, membuat jantungku bergetar. Kau datang juga. Aku ingin memeluknya, tapi tubuhku menahan diri. Ada sesuatu di matanya, sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Ia tampak seperti Arman, tapi di balik pandangan itu, aku melihat kesakitan yang dalam dan semacam kesadaran yang terpecah. Aku pikir aku kehilanganmu, kataku. Suaraku gemetar, tapi kau di sini. Ia tersenyum samar. Tidak, bisiknya lirih. Aku tidak tahu apa aku masih hidup, Ron. Aku menatapnya bingung. Apa maksudmu? Ia menunduk. Tangannya gemetar. Aku ingat semuanya. Malam itu, kecelakaan. Aku tidak mati. Tapi setelahnya, mereka membawaku ke ruang bawah. Mereka bilang bisa memperbaiki tubuhku, memperpanjang hidupku. Aku tidak sadar mereka menyalinku. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Lalu siapa yang di ruang 17? Itu, aku juga, katanya. Lirih tapi jelas. Bagian diriku yang gagal. Tubuhku gemetar. Kata-katanya seperti racun yang menyusup ke dalam otakku. Dua Arman, dua kesadaran dalam dua tubuh. Yang satu hidup, yang satu meniru kehidupan. Aku mencoba keluar dari sini. Lanjutnya, suaranya terbata. Tapi aku mendengar namamu dipanggil dokter itu. Mereka ingin menjadikanmu pendamping proyek berikutnya. Karena hanya kau yang bisa menstabilkan ingatanku. Aku menatapnya tak percaya. Mereka ingin menyalin aku juga. Arman mengangguk pelan. Matanya penuh rasa bersalah. Mereka tidak butuh dua Arman tanpa Rani. Mereka butuh kesatuan. Mereka butuh kita berdua dalam bentuk baru. Suara langkah kaki mendekat dari ujung lorong. Dr. Adrian muncul, menenteng suntikan logam, dan tersenyum tenang. Rupanya kalian sudah bertemu kembali, katanya dingin. Sungguh mengharukan. Tapi sayang, kalian berdua masih terlalu terikat pada masa lalu. Tubuh Arman mulai bergetar hebat. Suaranya berubah menjadi serak, seolah dua suara keluar bersamaan dari satu tubuh. Wajahnya menegang. Urat di lehernya tampak jelas. Ia menggenggam kepalanya dengan kedua tangan, berlutut, berjuang melawan sesuatu yang tak terlihat. Arman, aku berteriak, mencoba mendekat, tapi Mira menahan tubuhku dengan kuat. Jangan, Bu. Itu bukan... Tirlamba. Arman menatapku. Matanya kini hitam seluruhnya. Ada sesuatu yang bergerak di balik sorot matanya, seperti arus listrik yang menari di bawah kulit. Suara mesin dari dinding lorong berdengung semakin keras, seolah menyatu dengan napasnya. Dr. Adrian tersenyum dingin, memandangi kami seolah menonton pertunjukan. Lihatlah, sinkronisasi sedang dimulai. Subjek 05 mulai mengakses memori masa lalu. Proyeksi emosionalnya aktif. Sangat menarik. Aku menatapnya penuh kebencian. Kau memperlakukannya seperti binatang percobaan. Benar, katanya. Santai. Tidak, Bu Rani. Ia adalah mahakarya. Suami ibu kini menjadi bentuk kehidupan yang baru menghapus batas antara hidup dan mati. Aku ingin menamparnya. Tapi Arman mengerang keras. Tubuhnya menegang. Dan dari dadanya terdengar suara berdenyut aneh. Rani, lari. Sebelum sempat kulangkah mundur, seluruh lampu lorong padam. Hanya cahaya merah dari alarm darurat yang menyala, membuat semuanya tampak seperti neraka berdarah. Mira menarikku kuat-kuat. Tapi saat kami berbalik, pintu di belakang kami menutup otomatis dengan suara logam berat. Klik, kami terkunci. Tidak. Mira mencoba menekan tombol pintu, tapi sistem elektroniknya mati total. Dari seberang lorong, Dr. Adrian tertawa pelan. Tidak ada jalan keluar. Tenang saja. Aku hanya ingin melihat bagaimana cinta sejati bertahan di antara dua dunia yang berbeda. Aku menatap Arman. Dia berdiri di tengah lorong. Tubuhnya gemetar hebat. Matanya menatapku penuh rasa sakit dan ketakutan. Tapi di sela-sela kilatan listrik di wajahnya, aku masih melihat suamiku. Masih melihat Armanku. Aku mendekatinya perlahan, menahan tangis. Ingat,
Arman, ini aku, Rani, istrimu. Tangannya bergetar, menahan diri untuk tidak menyentuhku. Aku enggak, tapi ada sesuatu di kepalaku. Sesuatu yang memaksaku untuk, suaranya terputus. Ia menatap DR Adrian dengan mata hitam berkilat. Kau, berhenti mengendalikanku. DR Adrian hanya tersenyum, menekan sesuatu di alat kecil di tangannya. Arman menjerit keras. Arman, aku berteriak, mencoba meraih tubuhnya. Tiba-tiba, semua layar monitor di dinding menyala serentak. Ratusan gambar muncul rekaman wajahku. Setiap kali aku datang ke rumah sakit, setiap gerakanku sejak hari pertama, di layar utama, muncul tulisan besar, subjek pendamping, Rani Wijaya. Siap untuk sinkronisasi. Aku menatapnya ngeri. Apa yang kau lakukan? Jangan sentuh aku. Darah Adrian mendekat dengan alat suntikan berisi cairan bening berkilau. Tenang Bu Rani. Ini hanya akan membuka koneksi Anda dengan subjek 05. Suami ibu menunggu di sisi lain. Ruang kontrol itu seperti jantung rumah sakit. Gelap, dingin, dan penuh kabel yang berkelindan. Seperti urat nadi dari makhluk buatan. Monitor di hadapanku berkedip cepat, memperlihatkan dua grafik bergelombang. Satu dengan label subjek 05, Arman, dan satu lagi bertuliskan, calon subjek, Rani Wijaya. Setiap detak jantung, setiap impuls otak, menyatu dalam ritme yang sama. Aku mundur, napasku tersengal, tubuhku bergetar. Apa yang mereka lakukan padaku? Mira masuk dengan tergesa, wajahnya pucat pasi. Bu Rani, kita tidak punya banyak waktu. Katakan yang sebenarnya. Mira, suaraku pecah. Seyuk, apa yang kau sembunyikan dariku? Ia menatapku lama. Matanya basah, lalu dengan suara bergetar, ia akhirnya berkata, saya bukan perawat biasa Bu, saya bagian dari proyek LOX. Aku terdiam. Kata-kata itu memotong udara, seperti pisau dingin. Kau bekerja dengan mereka dulu? Ya, jawabnya cepat. Tapi, saya menyesal. Saya pikir, proyek ini akan menyelamatkan manusia dari kematian. Tapi yang kami ciptakan, malah neraka. Mira berjalan ke panel di samping layar, dan membuka kotak logam kecil. Di dalamnya, lusinan chip transparan, berisi jaringan otak tampak, berdenyut pelan di bawah cahaya biru. Setiap chip ini menyimpan fragmen memori pasien. Mereka menyalin kesadaran seseorang, memindahkannya ke tubuh lain, tapi hasilnya selalu kacau. Emosi mereka tidak stabil, kesadarannya terpecah antara masa lalu dan masa kini. Aku menatap chip-chip itu dengan ngeri. Dan Arman, dia subjek pertama yang bertahan lebih dari 48 jam tanpa kehilangan ingatan. Kau bilang, bertahan? Iya, fisiknya. Karena setiap salinan kesadaran akan menolak keberadaannya sendiri. Dan satu-satunya hal yang membuat Arman stabil hanyalah kenangan tentang ibu. Air mataku jatuh. Dia bertahan karena aku. Ya, kata Mira dengan suara parau. Tapi itu juga yang membuat mereka tertarik pada ibu. Mereka pikir kalau koneksi itu diperkuat, kalian bisa disatukan dalam satu kesadaran, tak terpisahkan. Aku memejamkan mata, dada terasa perih, seperti disayat. Santa kami, yang dulu begitu sederhana dan hangat, kini dijadikan alasan untuk menciptakan keabadian yang penuh penderitaan. Mira, ya Bu, apa ada cara menghentikan ini semua? Ia menatapku dalam-dalam, lalu mengeluarkan kunci kecil dari saku bajunya. Ada, tapi harganya. Ia terdiam. Suaranya hampir berbisik. Kalau sistem dimatikan, semua subjek akan kehilangan kesadaran, termasuk Arman. Aku terdiam. Tanganku gemetar. Suara monitor di sekeliling kami berdetak seperti jantung waktu yang tak bisa berhenti. Kalau aku matikan, dia akan benar-benar pergi, Bu. Kali ini, untuk selamanya. Aku menatap layar tempat gelombang otak Arman menari lembut. Setiap puncak dan lembah di grafik itu terasa seperti napasnya sendiri. Dia sudah mati sekali. Bisikku lirih. Mungkin aku harus membiarkannya pergi dengan damai kali ini. Begitu jariku menekan tombol terminate system, seluruh ruangan bergetar. Monitor-monitor berkedip liar, memancarkan cahaya biru yang menusuk mata. Kabel-kabel berasap, dan suara alarm menggema seperti jeritan panjang yang tak berujung. Aku menutup telinga, tapi teriakan itu bukan hanya berasal dari mesin. Aku mendengarnya dari dinding, dari lorong,
dari setiap sudut rumah sakit. Suara para subjek yang perlahan kehilangan kesadaran mereka. Apa yang terjadi, Mira? Aku berteriak di tengah kebisingan. Sistemnya rusak total, Bu. Semua chip otak mulai melebur. Kita harus keluar sekarang juga. Kami berlari ke arah pintu darurat. Tapi sebelum sempat melangkah jauh, sosok Dr. Adrian muncul di ambang pintu. Wajahnya separuh diterangi cahaya merah darurat. Di tangannya ada pistol kecil dan alat remote yang masih menyala. Sungguh disayangkan, Bu Rani, katanya dengan nada dingin. Kau hampir menjadi bagian dari sejarah baru umat manusia. Sejarah, suaraku gemetar karena marah. Kau mencuri nyawa orang-orang dan menyebutnya sejarah. Ia tersenyum kecil, lalu melangkah masuk, menatapku seperti seorang guru yang sabar menghadapi murid bodoh. Kau tidak mengerti. Dunia ini takut pada kematian. Aku hanya memberi manusia jalan keluar, tapi mereka menyebutku gila. Kau memang gila. Kau membunuh suamiku. Kau menciptakan monster dari tubuhnya. Dr. Adrian berhenti beberapa langkah dariku. Monster? Tidak, Bu Rani. Justru sebaliknya. Subjek 05 adalah bukti bahwa cinta bisa menembus kematian. Arman mencarimu bahkan setelah otaknya berhenti berdetak. Ia memanggil namamu saat semua neuron lain sudah mati. Itu bukti bahwa kesadaran cinta adalah energi paling murni. Kata-katanya menusuk jantungku. Aku ingin menyangkal, tapi hatiku tahu ia tak sepenuhnya bohong. Arman memanggilku. Ia mencoba kembali. Namun, cinta yang dikendalikan bukan lagi cinta. Itu penderitaan yang dipaksakan untuk abadi. Mira maju selangkah, menahan tangis. Kau tidak punya hak memanipulasi perasaan manusia seperti itu, Dok. Dr. Adrian menatapnya datar. Dan kau, Suster Mira Pancina, aku menciptakanmu untuk membantu proyek ini, bukan untuk menghancurkannya. Aku menoleh cepat ke arah Mira. Apa maksudnya? Mira terdiam. Matanya basah. Saya bagian dari program awal, Bu. Saya juga subjek. Apa suaraku hampir tak keluar? Saya tidak sepenuhnya manusia lagi, katanya pelan. Saya adalah hasil uji coba pertama yang berhasil bertahan. Itulah kenapa saya tahu cara memutus sistem. Saya ciptaannya. Aku dunianya, duniaku. Semua yang kupercaya hancur di depan mata. Dr. Adrian tertawa kecil. Suara tawa yang menua dan dingin. Dia lebih manusia dari siapapun sekarang, karena ia punya hati yang menolak kendali. Tapi tidak ada yang bisa menolak takdir ciptaannya. Sebelum aku sempat bereaksi, ia menekan tombol di remote-nya. Lantai ruangan bergetar keras. Dari ventilasi udara, uap putih mulai keluar perlahan. Semua terjadi begitu cepat. Tubuh Arman menerjang Dr. Adrian dengan kekuatan yang tak bisa dipercayai datang dari manusia biasa. Suara benturan keras menggema, membuat layer-layer monitor pecah bersamaan. Percikan listrik menyala, menari di udara, seperti kilatan neraka kecil. Aku berteriak, Arman, jangan! Tapi ia tak berhenti. Tangannya mencengkeram kerah jas dokter itu, mendorongnya ke dinding logam, hingga terdengar bunyi retak. Wajahnya setengah diterangi cahaya merah darurat, setengah lagi gelap seperti dua sisi dari dirinya sendiri. Manusia dan ciptaan. Dr. Adrian tersengal, tapi masih sempat tersenyum. Kau tak bisa kabur dari asalmu, Arman. Aku yang menciptakanmu. Tanpa aku, kau hanyalah jaringan kosong tanpa arah. Kau salah, jawab Arman dengan suara rendah, tapi tegas. Kau mungkin menciptakan tubuh ini, tapi rasa cintaku pada Rani tak pernah kau ciptakan. Itu aku. Tangannya menekan kuat ke dada sang dokter. Cahaya biru dari alat di tubuh Arman tiba-tiba menyala. Sistemnya bereaksi, memanas, bergetar. Miraman, Arman, hentikan. Energi di dalam tubuhmu tidak stabil. Kalau kau terus pakai, kau bisa. Ledakan kecil terdengar. Kabel di dinding meledak, membuat api kecil menjilat udara. Arman menoleh padaku dengan senyum tenang, seolah waktu berhenti di antara kami. Rani, pergilah. Sekarang, kau masih bisa selamat. Cerak, aku tak akan meninggalkanmu lagi. Matanya lembut. Kau pernah bilang, cinta tak harus bersama selamanya. Yang penting, sempat saling menjaga. Sekarang, biarkan aku menjagamu untuk terakhir kali. Sebelum aku sempat meraih tangannya, ia menendang pintu ruang kontrol terbuka dan berteriak pada Mira, bawa dia keluar.
Mira menarikku paksa. Aku menolak, berusaha kembali. Tapi kepalaku pusing, karena gas bius mulai memenuhi ruangan. Arman, teriakku dengan sisa tenaga. Aku di sini, Ron. Suaranya menggema lembut, samar di antara suara alarm yang meraung. Seketika, cahaya biru di dada Arman memancar kuat. Ia mendorong DR Adrian ke mesin utama sistem saraf proyek LOX. Sebuah ledakan besar menghantam ruangan, membuat gelombang panas menyambar seluruh dinding. Aku terlempar keluar lorong bersama Mira. Kepalaku terbentur keras, dunia berputar. Telingaku berdengung. Suara api, alarm, dan reruntuhan terdengar seperti kabut yang memudar di kesadaranku. Arman, bisikku, nyaris tanpa suara. Sebelum semuanya gelap, aku sempat melihat satu hal. Di balik pintu ruang kontrol yang terbakar, siluet Arman berdiri tegak, menatap ke arahku. Cahaya biru di dadanya kini padam perlahan, dan di detik terakhir sebelum runtuh, ia tersenyum. Senyuman yang sama seperti malam pertama kami menikah. Setelah itu, hanya keheningan. Sudah 3 hari sejak kebakaran di rumah sakit Kasih Medika. 3 hari sejak aku kehilangan Arman untuk kedua kalinya. Setiap pagi aku datang ke lokasi itu, duduk di pinggir reruntuhan yang kini dipenuhi garis polisi dan bau asap yang belum sepenuhnya hilang. Mereka bilang, tidak ada yang selamat di ruang bawah, tidak ada jasad, tidak ada catatan, tidak ada bukti bahwa proyek LOX pernah ada. Tapi di antara puing dan abu, aku tahu, sesuatu darinya masih tertinggal. Hari ini, saat matahari terbit dengan warna oranye keemasan, di balik kabut asap, seorang petugas datang menghampiriku. Wajahnya muda dan lelah. Ibu Rani, ini ditemukan di lengan robotik di ruang kontrol, katanya pelan. Kami Packer, ini milik seseorang yang ibu kenal. Ia menyerahkan sebuah benda kecil, flash disk logam, hangus di tepinya, tapi masih utuh. Di tengah, hatiku langsung berdegup cepat. Aku tahu benda itu milik Arman. Dengan tangan gemetar, aku memasukkannya ke laptop tua yang kubawa. Butuh beberapa detik sebelum layar menampilkan folder tunggal bertuliskan, untuk Rani. Aku menekan 2 kali, dan di layar muncul video dengan gambar buram. Arman, wajahnya pucat, tapi matanya lembut seperti dulu. Rani, kalau kau menonton ini, berarti aku gagal keluar. Suara membuat hatiku remuk. Aku tahu apa yang kulakukan tak bisa kau pahami. Tapi sejak malam kecelakaan itu, aku tak punya pilihan. Mereka sudah memilikiku, tubuhku, pikiranku, semuanya. Tapi satu hal yang tidak pernah mereka bisa ambil. Ia menatap lurus ke kamera, matanya bergetar. Adalah cinta yang kumiliki untukmu. Aku menutup mulut, air mataku jatuh tanpa suara. Aku mungkin sekarang hanya salinan, tapi di dalam setiap impuls listrik, setiap denyut buatan ini, ada kenangan tentangmu. Dan kalau aku harus memilih antara hidup selamanya, tanpa jiwa, atau mati sekali, tapi masih jadi manusia untukmu, maka aku memilih yang kedua. Ia tersenyum kecil, senyum yang kukenali, tulus, tenang, dan menyakitkan sekaligus. Aku tahu kau akan datang. Kau selalu mengikuti firasatmu. Jadi aku tinggalkan ini. Pesan terakhir. Ia menunduk, lalu mengangkat secari kertas dari meja. Tulisan tangannya dengan tinta yang bergetar. Cinta bukan tentang bersama, tapi tentang siapa yang kau ingat ketika dunia berhenti berputar. Suara di video mulai rusak, tapi kata-kata terakhirnya masih terdengar jelas, seperti bisikan yang menembus waktu. Terima kasih sudah mencintaiku, Ron. Bahkan ketika aku tak lagi manusia. Layar berubah hitam. Aku menatapnya lama. Tanganku menekan dada yang terasa kosong. Rasanya seperti ada lubang besar di dalam diriku. Tempat suaranya dulu tinggal. Tapi di tengah keheningan itu, aku tersenyum dengan air mata yang tak henti. Karena meski tubuhnya tak ada, cintanya masih hidup di dalamku. 3 minggu setelah kebakaran besar, di rumah sakit Kasih Medika, dunia mulai berbicara. Berita-berita di televisi menayangkan potongan gambar puing, polisi yang keluar masuk, dan headline besar yang menghiasi layar. Skandal ilmiah. Proyek ilegal di balik rumah sakit Kasih Medika terbongkar. Aku menatap layar televisi di ruang tamu apartemen kecil tempatku tinggal sekarang. Para reporter berbicara cepat, menyebut istilah uji coba kesadaran, manipulasi genetika, dan pencurian tubuh manusia. Tapi di telingaku, semua terdengar jauh,
seperti gema dari kehidupan yang bukan lagi milikku. Nama Arman muncul di salah satu laporan. Subjek 05, atau dikenal sebagai Arman Wijaya, diduga menjadi korban eksperimen transfer kesadaran, tidak ditemukan jasad aslinya. Diduga menjadi bagian penting dari bukti sistem neural eksperimen tersebut. Aku menutup mata. Headsetik, nama yang dulu hanya berarti rumah bagiku, kini berubah menjadi istilah di laporan polisi, disandingkan dengan kata subjek dan eksperimen. Ironisnya, dengan cara yang kejam, dunia akhirnya tahu kebenaran, tapi bukan versi yang bisa memahami betapa manusiawinya cinta di balik tragedi itu. Ketika wartawan mencoba menemuiku, aku menolak. Aku tidak ingin kisah kami dijadikan sensasi. Aku hanya ingin mengenang Arman sebagai suamiku, bukan sebagai subjek penelitian. Sore itu, aku kembali ke lokasi, rumah sakit yang kini tinggal, puing, dan tiang baja yang menghitam. Sinar matahari menembus celah dinding yang roboh, menciptakan bayangan lembut seperti tabir cahaya surga yang jatuh ke bumi. Mira datang membawa map coklat. Ini, katanya sambil menyerahkannya padaku, laporan resmi dari pihak berwenang. Mereka menyebut semua korban tidak dikenal, tapi saya tahu, satu dari mereka adalah Arman. Aku membuka map itu. Di dalamnya, hanya ada satu foto. Foto logam hangus, serpihan, dan sebuah cincin emas kecil yang ditemukan di antara sisa logam sistem kendali utama. Sensen itu, cincin kami. Tanganku gemetar saat memegangnya. Permukaannya sudah gosong, tapi ukiran di dalamnya masih bisa terbaca samar. R dan A. Selamanya. Air mataku jatuh membasahi logam dingin itu. Aku menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. Kau menepati janji ya? Ternyata memang bukan waktu, tapi keberanian untuk tetap mencintai. Mira memalingkan wajah, berusaha menyembunyikan air matanya sendiri. Apa yang akan ibu lakukan sekarang? Aku akan menulis. Jawabku pelan, bukan tentang eksperimen atau rumah sakit itu, tapi tentang cinta yang bahkan sains tak bisa mengurainya. Kami duduk di antara reruntuhan. Diam, angin sore berhembus, membawa aroma debu dan besi yang dingin. Cik, aku mendengar suara lonceng gereja berdentang. Pelan, berulang, seperti doa untuk jiwa-jiwa yang tersesat di antara dunia dan keabadian. Sudah hampir 1 tahun sejak api itu padam. Rumah sakit Kasih Medika kini hanyalah puing dan kenangan. Di atas tanahnya tumbuh rumput liar, seolah alam sedang berusaha menutupi luka yang pernah manusia buat di sini. Setiap bulan, aku datang ke tempat itu membawa bunga lili putih. Bunga yang dulu Arman berikan saat ulang tahunku. Katanya, karena lili tidak memohon untuk mekar, ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk indah. Mungkin cinta kami juga begitu. Tidak bertahan di dunia ini, tapi tetap hidup di ruang yang lain. Aku duduk di tepi reruntuhan, menatap langit senja yang berubah ungu. Angin berhembus lembut, membawa debu dan aroma tanah basah. Di saat-saat seperti ini, aku sering merasa tidak sendirian. Kadang, aku mendengar langkah kaki pelan di belakangku. Kadang, aku mencium aroma parfum Arman yang samar di udara. Dan kadang, di antara bisikan angin, aku mendengar suaranya memanggil namaku lembut. Ronnie, mungkin itu hanya imajinasiku, atau mungkin sebagian dari dirinya memang masih di sini, menunggu sampai aku siap melangkah ke dunia tempat ia berada sekarang. Beberapa malam lalu, aku bermimpi tentangnya. Kami duduk di bangku taman. Langitnya biru muda, dan daun-daun berjatuhan seperti salju. Ia memegang tanganku dan berkata, aku tak pernah pergi. Aku hanya berpindah tempat untuk terus mencintaimu, tanpa batas waktu. Ketika aku terbangun, air mataku menetes. Tapi entah kenapa, kali ini rasanya tidak sesakit dulu. Mungkin karena aku mulai belajar menerima bahwa kehilangan bukan akhir dari cinta, melainkan bentuk tertinggi dari kesetiaan. Hari ini, aku menulis di buku catatan tua yang dulu kami beli bersama. Cinta sejati bukan tentang hidup selamanya bersama, tapi tentang meninggalkan bagian dari dirimu yang tetap menjaga. Bahkan ketika kau sudah tiada. Matahari perlahan tenggelam di balik reruntuhan. Aku berdiri, menatap tempat di mana dulu pintu ruang 17 berada. Kini hanya tinggal tanah retak dan bunga liar yang tumbuh di atasnya. Sebelum pergi, aku berbisik pelan ke udara. Terima kasih Arman, karena bahkan di antara dua dunia, kau tetap tahu caranya mencintai. Angin bertiup sedikit lebih kencang,
membuat helai rambutku terangkat lembut, dan untuk sesaat, aku merasa ada tangan yang menyentuh pundakku dengan kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Aku menutup mata, membiarkan senja menelan siluetku, membiarkan cinta itu tetap hidup di antara dunia yang bisa kulihat dan dunia yang hanya bisa kurasakan. Karena bagiku, Arman tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berpindah ke tempat di mana cinta tidak lagi mengenal batas antara hidup dan mati.